Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hilya Irbatul Iski, Renita Gibianti, dan Elma Kotrunada. Pada praktikum sistematika tumbuhan kali ini yang diampu oleh Ibu Rita Aryana Nurhasanah, MSc, di sini kami akan melakukan sampling dan karakterisasi pada anggota spesies dari filum Poaceae, serta membuat data fenogram pada spesies Poaceae tersebut. Sebelumnya, apa yang Anda ketahui tentang Poaceae? Nah, Poaceae ini berasal dari bahasa Yunani yaitu poa yang berarti rumput. Dalam buku Gembong, Poaceae merupakan satu-satunya famili yang termasuk dalam ordo Poales. Poaceae adalah salah satu famili tumbuhan berbunga dan merupakan famili yang sangat pesat pertumbuhan dan perkembangannya di muka bumi ini. Famili ini dapat tumbuh di daerah tertutup dan terlindung, baik di daerah tropis maupun subtropis. Poaceae mempunyai kemampuan reproduksi yang sangat pesat dan tinggi karena biji bijinya yang sangat banyak sehingga mampu berkembang dengan pesat. Famili ini memiliki sekitar 500 marga dan 3.000 jenis, bersifat kosmopolit dan banyak tumbuh di daerah tropis maupun subtropis dengan curah hujan yang cukup untuk membentuk padang-padang rumput. Berikut adalah taksonomi Poaceae. Poaceae merupakan kingdom rantai dari divisi Magnoliophyta dan subdivisi Angiospermae, termasuk dalam kelas Monocotyledon, ordo Poales dengan famili Poaceae. Genusnya terdiri dari Oryza, Zea, Saccharum, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ciri umum famili Poaceae. Famili Poaceae memiliki bunga majemuk yang tumbuh di ujung batang. Pada umumnya, bunga ini merupakan suatu malai yang terdiri dari sekelompok cabang yang terpisah dan berakhir di ujung dengan bentuk memanjang yang disebut dengan bulir. Famili ini memiliki daun tunggal dengan tipe tulang daun yang linier. Daun ini terdiri dari 3 bagian yang berbeda, yaitu pelepah, helai daun, dan ligul atau penghubung antara pelepah dan helai daun. Sedangkan pada batang famili Poaceae memiliki arah tumbuh yang berbeda-beda. Ada yang tegak lurus, serong ke atas, berbaring atau merayap, dan kadang-kadang rimpang di dalam tanah. Batang ini berbentuk silindris panjang, pipi atau persegi, berlubang atau masif, berbuku-buku, berruas-ruas, berongga, dan bersekat-sekat pada bukunya. Nah, pada buku ini kerap kali membesar, baik berjenis herba atau berkayu. Lalu, spesies apakah dari famili Poaceae yang kelompok kami pilih? Yang pertama ada padi dengan nama ilmiah Oryza sativa, yang kedua jagung dengan nama ilmiah Zea mais, yang ketiga serai dengan nama ilmiah Cymbopogonardus, yang keempat adalah tebu dengan nama ilmiah Saccharum officinarum, yang terakhir ada gandum dengan nama ilmiah Triticum sp. Nah, alasan kelompok kami memilih 5 spesies tersebut karena spesies ini merupakan tumbuhan yang sangat mudah ditemukan dan kerap kali kita jumpai di lingkungan sekitar, sehingga akan membantu dan mempermudah oleh kelompok kami untuk melakukan karakterisasi. Yang selanjutnya adalah pembuatan tabel karakterisasi dari 5 spesies yang telah dipilih. Nah, berikut adalah tabel karakterisasi yang telah diamati oleh kelompok kami. Karakterisasi pada tumbuhan yang pertama yaitu hollow pada batang. Hollow adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti rongga. Hollow pada batang yang pertama pada tumbuhan padi yaitu ada, pada tanaman jagung tidak ada, serai tidak ada, tebu tidak ada, dan yang terakhir gandum ada. Berkembang tidaknya bundle shape. Pada tanaman padi tidak begitu berkembang, pada tanaman jagung berkembang, pada tanaman serai juga berkembang, tebu juga berkembang, dan yang terakhir gandum tidak begitu berkembang. Yang ketiga yaitu bentuk buah kering. Tanaman padi berbentuk oval elips, tanaman jagung membulat, tanaman serai oblong, tebu oblong, dan yang terakhir yaitu gandum oval elips. Yaitu jenis permukaan batang.
Pada padi, jenis permukaan batangnya yaitu kasar berbulu halus, jagung licin, serai licin, tebu berbulu halus, dan gandum halus. Permukaan daun pada padi yaitu berbulu kasar, jagung juga berbulu kasar, serai halus, tebu berbulu kasar, dan yang terakhir gandum yaitu licin. Untuk karakter yang selanjutnya ada karakter 6, ada internodes nyata atau tidak. Padi ditemukan adalah mempunyai ruas nyata, jagung mempunyai ruas nyata, dan serai mempunyai ruas tidak nyata, dan tebu memiliki ruas nyata, dan ada gandum memiliki ruas yang nyata. Untuk karakter yang ketujuh adalah umur tumbuhan. Umur tumbuhan sendiri ada anual, biennial, dan perennial. Anual itu adalah semusim, biennial ada 2 tahunan, dan perennial lebih dari 2 tahun. Di sini kita dapatkan ada padi merupakan anual, jagung anual, serai perennial, tebu perennial, dan gandum adalah anual. Untuk yang karakter ke-8 ada letak bunga jantan dan betina. Letak jantan dan betina itu sendiri ada bunga unisex dan bisex. Bunga unisex adalah organ reproduksi jantan dan betina pada bunga yang terpisah. Untuk bunga bisex adalah organ reproduksi jantan dan betina pada bunga yang sama. Hasilnya adalah padi merupakan bisex, jagung unisex, serai bisex, tebu bisex, dan gandum bisex. Karakter 9 ada habitus. Habitus mempunyai 3 pilihan, yaitu ada perdu, herba, dan pohon. Perdu adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai struktur lebih kecil dari pohon. Herba adalah tumbuhan berbatang basah karena mengandung air. Untuk pohon, tumbuhan berkayu dengan batang utama tunggal yang jelas. Di sini kita dapatkan untuk padi adalah merupakan tumbuhan herba, jagung adalah herba, serai herba, tebu adalah perdu, dan gandum merupakan tumbuhan herba. Untuk karakter yang ke-10 ada jumlah benang sari. Padi memiliki 6 buah benang sari, jagung memiliki 6 buah benang sari. Untuk yang serai ada 3-6 buah benang sari, dan tebu memiliki 3 buah benang sari, dan yang terakhir ada gandum memiliki 3 buah benang sari. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap scoring. Tahap scoring dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 4. Karena hanya ada 5 spesies yang kami amati dan dimulai dari angka 0. Dan apabila ada kesamaan angka, itu dikarenakan ada spesies yang sama. Contohnya yaitu habitus. Habitus pada padi yaitu herba. Habitus pada jagung juga herba. Habitus serai herba. Habitus tebu itu perdu, dan habitus gandum itu herba. Nah, karena herba merupakan karakteristik dari spesies yang pertama, maka herba itu dikasih dengan skor 0. Jagung dan serai dan juga gandum juga diberi skor 0 karena karakteristik spesiesnya yaitu sama dengan karakteristik spesies yang pertama, yaitu herba. Sedangkan tebu itu dikasih skor 1 karena karakteristiknya itu berbeda dengan spesies yang pertama. Karakteristik tebu yaitu perdu, jadi skor
nilainya 1. Jika ada spesies yang berbeda lagi, maka skornya yaitu 2. Jika ada lagi, yaitu 3. Dan hulu pada batang, yang pertama padi dengan skor 0, jagung dengan skor 1, serai dengan skor 0 karena karakteristiknya sama dengan tadi, tebu yaitu 1, dan gandum yaitu 0. Buah kering, yang pertama padi dengan skor 0, jagung dengan skor 1, serai dengan skor 2. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Dan tentunya skor nilai juga berbeda. Tebu diberi skor 2 karena karakteristik spesiesnya sama dengan serai. Dan yang terakhir yaitu gandum dengan skor 0 karena karakteristiknya sama dengan padi. Permukaan batang, yang pertama padi 0, jagung 1, serai 1, tebu 2, dan gandum 3. Karakteristik permukaan daun, padi diberi skor 0, masih sama dengan yang lain. Jagung 0, serai 1, tebu 0. Ternodes nyata atau tidak. Padi skornya 0, jagung 0, serai 1, tebu 0, gandum 0. Umur tumbuhan, padi 0, jagung 0, serai 1, tebu 1, gandum 0. Letak bunga jantan atau betina, padi 0, jagung 0, serai 1, tebu 0, dan yang terakhir gandum 0. Jumlah benang sari, padi 0, jagung 0, serai 1, tebu 2. Setelah melakukan scoring data, langkah-langkah selanjutnya yaitu langkah analisis data menggunakan program NTSYS. NTSYS merupakan program untuk melakukan analisis kekerabatan. Program ini dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar beberapa spesies. Untuk langkah pertama, yaitu buka ntedit.exe pada folder NTSYS 2.02i karena di berkas ini terdapat 2 jenis NTSYS. Yang pertama NTSYS 2.02i dan yang kedua NTSYS 2.11a. Pada NTS 2.02i, buka ntedit.exe dan kemudian setelah terbuka, klik file, lalu import Excel, selanjutnya using OLE, dan carilah folder tempat yang tadi data scoring disimpan setelah menjadikan file Excel dengan cara mengetikkan nama file, karena di situ tidak akan ketemu jika tidak mengetik nama file tadi. Contoh tadi dinamakan dengan POASE. Kemudian setelah ketemu, klik open dan secara otomatis ntedit tadi akan terisi dengan data scoring yang ada di Excel tadi. Kemudian simpan data dalam NTSYS dengan klik file lalu save as dengan menuliskan nama, misal data POASE. Kemudian setelah menuliskan nama, tutup ntedit tersebut. Langkah yang ketiga,
buka NTSYS pada folder NTSYS 2.11a dengan mengklik similarity, kemudian kualitatif data. Setelah mengklik kualitatif data, akan keluar tampilan SimQual. Pada sebelah kanan baris terdapat input file. Nah, di situ kita klik 1 atau 2 kali hingga muncul jendela open file, lalu pilih file yang kita simpan di entity tadi, yaitu yang tadi kita namain dengan data Poase. Untuk selanjutnya, kolom sebelah kanan baris by rows disilang, kemudian kolom sebelah kanan baris coefficient ada tulisan SM, kemudian kolom sebelah kanan baris output file diketikkan nama output file kita, disarankan mencantumkan nama SimQual. Misal dengan contoh SimQual SM for data Poase untuk memudahkan kita mencari file yang kita isi tadi. Untuk kolom sebelah kanan baris positive code dan negative code dibiarkan saja. Setelah selesai mengisi, klik compute. Jika similaritas sudah selesai, akan muncul report listing. Kemudian tutup tampilan SimQual dan report listing. Untuk memastikan, cari tempat file yang kita simpan, apakah sudah ada file yang tadi kita simpan, yaitu SimQual SM for data NTSYS atau belum. Setelah sudah tersimpan, kita kembali lagi ke tampilan awal NTSYS dengan mengklik clustering, artinya kita akan memulai mengelompokkan data kita. Kemudian klik SAHN atau SAHN atau metode yang paling bawah. Setelah keluar tampilan SAHN, pada sebelah kanan baris input file, klik 2 kali, lalu pilih file SimQual SM for data Poase yang tadi kita simpan. Pada sebelah kanan baris output 3 file, diketikkan nama output file kita dengan mencantumkan nama SAHN. Misal SimQual SM SAHN UPGMA for data Poase. Pilih clustering method dengan contoh pilih UPGMA. Pada sebelah kanan baris in case of ties, pilih WARN yang artinya jika pada proses clustering ini menemukan simpul, maka akan dicari. Pada sebelah kanan baris ada maksimum noti trees, ketikkan kemungkinan jumlah simpul maksimum. Disarankan ketik jumlah yang lebih banyak atau sama dengan jumlah sampel kita. Misal diisi 5 karena kita meneliti hanya 5 spesies. Sebelah kanan baris T-tolerance dan beta dibiarkan saja. Kemudian yang terakhir klik compute, maka akan muncul kotak dialog dengan mengklik open. Setelah selesai semuanya, yang terakhir klik gambar dendrogram yang berada di bawah berwarna merah di pojok kiri bawah, maka akan muncul dendrogramnya. Seperti yang kita hasil dari pembuatan dendrogram yang kita masukkan, data yang kita masukkan tadi, hasilnya yaitu yang paling atas terdapat Oryza sativa atau padi, yang di bawahnya ada Triticum sp atau gandum, dan yang ketiga ada Zymais atau jagung, yang keempat ada Cymbopoga nardu atau serai, dan yang terakhir ada Saccharum officinarum atau tebu. Pada hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat kemiripan Oryza sativa triticum
memiliki nilai 67%, dan untuk Cymbopoga nardu atau serai dan Saccharum officinarum atau tebu memiliki nilai kurang dari 48% kemiripannya. Dan yang terakhir ada Zymais dengan Oryza sativa dan Triticum sp yang di sini memiliki nilai kurang dari 39%, sehingga kita dapat katakan bahwa nilai kemiripan yang paling besar yaitu terdapat pada tumbuhan Oryza sativa atau padi dan Triticum sp atau gandum. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.